Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 18 sampai 22 November 2024. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh langsung join saja karena teman-teman akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Jika ingin gabung ke premium, boleh langsung hubungi admin untuk mempersingkat waktu ya. Jadi boleh hubungi admin untuk gabung ke premium, karena premium kita ada yang berbayar dan ada yang gratis. Jadi benefitnya sama saja. Jadi untuk biaya boleh nanti ditanyakan ke admin untuk yang berbayar dan juga untuk yang gratis. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Teman-teman akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham, mendapatkan saham menarik tiap minggunya, dan mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya. Jika ingin bergabung, boleh klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Nah, untuk ketiga benefit ini atau ketiga membership ini boleh nanti ditanyakan ke admin melalui link yang ada di deskripsi atau melalui WA 0858 1084 8955. Oke, jadi boleh ditanyakan. Misal ingin gabung ke premium yang gratis, boleh tanyakan saja ke admin, atau yang berbayar, dan juga ingin gabung menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube, boleh tanyakan di sana untuk info selengkapnya terkait biaya dan cara daftar premium yang gratis. Oke, langsung saja. Sebelum ke situ jangan lupa menonton ya. Analisa seperti saham cuan, TPI Antam dan Pegas, kemudian analisa saham BRIS, AMMN, Brand BRPT dan PTRO, dan saham-saham menarik yang lainnya boleh nanti ditonton di sana. Langsung saja ke analisanya, kita mulai dari IHSG dulu ya. Nah, sekarang rutenya kita bahas IHSG dulu, kemudian saya update dulu trading plan di minggu yang lalu atau stock pick saya di minggu yang lalu yang saya bagikan di YouTube secara gratis. Kemudian nanti kita masuk ke 3 saham yang menarik di minggu depan. Langsung saja ke analisanya, kita mulai dari IHSG dulu. Nah, boleh kita lihat di sini sesuai dengan analisa kita ya di minggu yang lalu, kalau pergerakan IHSG akan lebih cenderung untuk bergerak turun karena memang sudah breakdown support ralanya di sini. Jadi pergerakannya akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand 7.000 sampai 7.150. Dan boleh kita lihat di sini pergerakan dari IHSG sudah masuk ke area demand ya, area demand kita. Jadi ada potensi IHSG akan mulai rebound di minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Nah, di sini boleh kita lihat di hari Jumat mulai ada rejection dia di area demand-nya. Jadi mulai ada penolakan di area demand yang menandakan memang area demand ini cukup kuat untuk IHSG. Jadi ada potensi IHSG akan sideways dulu, kemungkinan sideways di area demand, lalu mulai akan bergerak naik ke beberapa target ya di sini. Resisten di 7.243. Kemudian resisten di sini ya. Target yang paling mungkin dicapai IHSG dalam jangka pendek yaitu ini ya. Resisten yang pertama yang di sini. Yang di sini resisten 7243. Kemudian resisten 7364. Jadi kedua resisten ini yang paling mungkin dicapai oleh IHSG dalam jangka pendek. Oke. Jika kita cek dari asingnya, terlihat ya di sini. Volume dari asingnya atau outflow-nya sudah mulai mengecil ya. Jadi ada potensi di minggu depan akan inflow dengan volume memang belum kita ketahui ya, tapi kemungkinan akan inflow walaupun memang dalam jumlah yang sedikit. Dari sini terlihat volume asing 1 minggu terakhir mulai mengecil yang menandakan memang penurunan dari IHSG akan mulai terbatas di minggu depan dan kemungkinan akan rebound ya. Jadi sesuai analisa kita nantinya ada potensi IHSG akan mulai rebound. Tapi jika demand ini di breakdown lagi, maka dia akan turun kembali ke area demand selanjutnya di sini ya, di area 6.800 sampai 6.900. Tapi secara volume yang tadi yang saya sudah bagikan, maka pergerakan dari IHSG akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Oke, jadi boleh pantau saja pergerakan IHSG di area demand 7.000 sampai 7.150. Jika tidak di breakdown, maka pergerakan IHSG akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Nah, sekarang kita update dulu trading plan atau stock pick kita di minggu yang lalu. Di minggu yang lalu ada 3 saham yang saya bagikan. Yang pertama ADMR. Untuk ADMR boleh kita lihat di sini memang hampir atau sudah hit stop loss ya sebenarnya di sini. Kita lihat 1295 ya. Di sini sudah hit stop loss ya. Jadi memang trading plan kita di minggu yang lalu pada ADMR sudah hit stop loss. Jadi memang kita loss ya dari ADMR. Jadi sudah down ya trading plan-nya dan hit stop loss minus 5%. Lalu ada MTech yang saya bagikan di minggu yang lalu. MTech boleh kita lihat. Oke, MTech sangat bagus.
hit target kedua dan profit sampai 11% ya. Nah, di sini boleh kita lihat di hari Senin dia turun dulu ya sampai low-nya di 462. Jadi sudah masuk ke area pembelian kita di 446 sampai 472. Jadi dia turun dulu sebelum lanjut bergerak naik ke target kita. Jadi profit di MTech sudah bisa menutupi loss yang di ADMR ya. Lalu ke saham yang ketiga yang saya bagikan di minggu yang lalu ada Silo. Oke, Siloam boleh kita lihat di sini. Silo sangat bagus, masih dalam pergerakan naik dan sudah floating profit ya. Kita cek di sini sampai 3% ya. Jadi secara overall kita masih profit di 2 saham dan loss di 1 saham. Jadi trading plan di minggu yang lalu sangat bagus jika teman-teman entry ke 3 saham tersebut. Oke. Jadi boleh kita katakan win rate kita di minggu yang lalu sekitar 60-80% karena ada 1 yang loss. Oke. Jadi sangat bagus ya. Jika teman-teman hanya bisa manfaatkan yang free, maka yang free juga tidak kaleng-kaleng yang saya bagikan. Jadi dengan menonton YouTube saja teman-teman sudah bisa profit di market saham. Walaupun memang secara kita lihat ya IHSG kita di minggu yang lalu turun sangat drop ya. Jadi walaupun IHSG turun tapi teman-teman masih bisa cuan hanya dengan menonton video YouTube Antek Saham. Apalagi jika teman-teman join ke premium kita, maka teman-teman akan lihat di sana bagaimana nanti teman-teman yang sudah member bisa cuan dengan trading plan dan juga stock pick yang saya bagikan. Jadi jika ingin bergabung boleh langsung hubungi admin. Jika ingin gabung ke premium kita, karena ada juga yang berbayar dan juga ada yang gratis. Jadi jika belum punya biaya, boleh langsung join ke yang gratis dulu. Lanjut ke 3 saham yang menarik ya untuk minggu depan, untuk tanggal 18 sampai 22 November 2024. Untuk saham yang pertama yang saya pilih ada CTRA ya. Saham yang pertama yang saya pilih ada CTRA. Nah, boleh kita lihat di sini setelah dia membuat high ya sampai 1430, dia turunnya di minggu yang lalu, drop sekitar jika kita hitung sampai 20% ya. Jadi ada potensi di minggu depan dia mulai akan rebound kembali karena sudah drop sampai segitu besarnya ya. Dan juga kita lihat di sini ada sebuah trendline yang mengarah ke atas yang menandakan kalau pergerakan dari Citra atau Ciputra masih dalam pergerakan naik atau uptrend ya di sini. Jadi pergerakan turun di sini masih dalam koreksi ke area demand dan juga support trendline-nya. Nah, dengan ini Ciputra berpotensi atau CTRA berpotensi untuk bergerak naik. Jadi ini alasan saya mengapa saya bagikan CTRA kepada teman-teman sekalian ya. Boleh kita lihat di sini ada sebuah area demand juga di 1070 sampai 1115 yang bisa menahan pergerakan turun dari CTRA. Dan boleh kita lihat di sini juga sudah ada rejection ya. Mulai dari tanggal 6 November sudah mulai ada rejection, lalu di tanggal 11 dan di tanggal 15 ada rejection lagi di area demand-nya. Jadi boleh kita katakan Ciputra sudah mulai bersiap untuk bergerak naik atau rebound nantinya. Oke, kita cek lagi di sini secara broker summary-nya ya sebelum kita masuk ke trading plan. Untuk CTRA kita cek, oke. Mulai ada hijau ya di sini 3 hari terakhir. Kita lihat di tanggal 15 atau di hari Jumat ada akumulasi dari RX. Kemudian 1 minggu terakhir, oke, KZ ada akumulasi. Jadi pada saat di sini pada saat bergerak sideways, bandar mulai akumulasi pada CTRA. Jadi sangat potensi untuk CTRA untuk lanjut bergerak naik. Kita cek lagi 2 minggu terakhir, kemungkinan ada distribusi. Oke, secara 2 minggu terakhir tergolong netral sebenarnya secara indikator. Tapi jika kita lihat volumenya di sini memang ada distribusi dari YU dan juga terlihat ya di sini ada bar volume merah yang cukup signifikan. Tapi jika kita lihat secara overallnya di sini masih dalam kondisi hijau. Dan boleh kita lihat juga pada saat bergerak turun, volumenya juga menurun di sini yang menandakan kalau pergerakan turun Ciputra ini masih dalam pergerakan turun yang normal. Jadi dengan ini CTRA berpotensi rebound di minggu depan. Dengan ini boleh kita buatkan trading plan pada CTRA ya. Di sini saya buatkan average di 1110, target 1 di 1190, dan stop loss di 1030 kita akan mendapatkan profit dan loss atau risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss 7,21%. Jika target kedua tercapai di 1230, kita akan mendapatkan profit sampai kita cek di sini sampai 10,81%. Jadi trading plan pada CTRA sangat menarik dan bisa dipantau untuk minggu depan ya, atau bahkan di entry jika sudah masuk ke area pembeliannya. Jadi saya buatkan area pembelian atau trading plan pada CTRA. Area pembelian saya buatkan dari 1090 sampai ke 1135. Target pertama dulu
1190. Target kedua di 1230, stop loss di 1030. Jadi teman-teman boleh cicil nantinya jika CTRA sudah masuk ke area pembelian di sini ya. Di 1090 sampai 1130. Jadi masih ada potensi CTRA akan turun sedikit lagi, lalu mulai bergerak naik ke target kita. Jadi boleh pantau pergerakan CTRA di area demand dan juga di area target kita ya. Jika terkena stop loss maka harus cut loss, karena jika sudah hit stop loss maka tren dari CTRA ini sudah berubah menjadi downtrend. Jadi tetap perhatikan support trendline dan juga area demand pada CTRA. Oke, lanjut ke saham yang kedua yang saya pilih untuk minggu depan, ada ESA. ESA, oke. Dari sini untuk ESA sama saja, hampir sama dengan pergerakan CTRA yang tadi. Jadi dia sedang koreksi ke area demand dan juga support trendline-nya, dan juga pergerakan dari ESA juga masih dalam pergerakan naik. Jadi dengan ini ESA berpotensi untuk lanjut bergerak naik ya. Jadi untuk di sini penjelasannya tidak saya jelaskan lagi karena polanya sama dengan Ciputra yang tadi atau CTRA. Jadi dia sedang koreksi ke area demand dan dengan ini dia potensi bergerak naik karena menandakan rejection di area demand-nya. Jika kita cek dari broker summary-nya, nah terlihat di sini untuk broker summary pada ESA lebih menarik ya. 2 minggu terakhir ada akumulasi dari CC dan IF. 1 minggu terakhir kita cek ada akumulasi dari BK dan YP. Di hari Jumat BK CC. Oke, CC-nya boleh masuk kembali di sini, yang menandakan boleh kita lihat di sini pada saat CC masuk harga bergerak naik ya. Jadi kemungkinan CC akan akum kembali karena jika kita lihat 2 minggu terakhir dia punya barang yang cukup banyak di angka 902 ya. Jadi dia nyangkut di atas. Jadi dengan ini masih ada potensi ESA akan lanjut bergerak naik asalkan dia bisa bertahan di atas area demand dan juga support trendline-nya. Jadi selama bisa bertahan di atas area demand dan juga support trendline, maka pergerakan dari ESA akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Nah, dengan ini boleh kita buatkan trading plan pada ESA karena sangat menarik ya konfirmasinya dari technical dan juga broker summary-nya. Dari sini saya buatkan average di 800, target 1 di 870. Dan stop loss di 745. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1,27, potensi profit di 8,75%, sedangkan potensi loss hanya di 6,88%. Jadi sangat menarik juga trading plan pada ESA ini. Jadi ada potensi dia akan lanjut bergerak naik secara teknikal dan juga secara risk reward ratio lebih potensi mendapatkan profit ya. Jadi di sini profitnya 8%, sedangkan loss-nya hanya di 6%. Dan tentunya ini menjadi keuntungannya kalau kita buy on weakness atau buy suatu saham sedang di supportnya. Oke, di sini boleh kita buatkan, jika mencapai target kedua kita akan mendapatkan profit, saya cek dulu ya, sampai 13% ya. Jadi sangat menarik memang risk reward ratio pada saham ESA ini. Oke, di sini saya buatkan trading plan pada ESA, area buy. Saya buatkan di sini ya, kita buy on weakness di 790 sampai ke 835 ya, atau 840 boleh. TP1 di 870. Stop loss di TP kedua ya. TP2 di 905 dan stop loss di 745. Oke. Jadi teman-teman boleh cicil nanti di area pembelian kita karena masih ada potensi ESA akan turun kembali ya, karena di sini dia baru menyentuh 2 kali area demand-nya. Jadi ada potensi dia akan menyentuh ketiga kalinya area demand, turun ke area demand lalu bergerak naik ke targetnya. Oke, jadi boleh pantau pergerakan ESA di area demand atau di area pembelian kita. Jika hit stop loss maka harus cut loss, karena jika sudah hit stop loss maka trennya akan berubah menjadi downtrend ya. Jadi jika stop loss kita sudah hit maka dia akan downtrend dan berpotensi melanjutkan penurunannya. Nah, ini menjadi pentingnya menempatkan stop loss di sini supaya kita terhindar dari loss yang berlebihan. Oke, boleh ikuti trading plan-nya jika ingin ikut, dan tentunya jika sudah hit stop loss maka harus disiplin cut loss karena teman-teman sudah ikut melalui trading plan kita di sini. Lanjut ke saham yang ketiga atau yang terakhir, saya pilih Dewa ya. Dari sini untuk Dewa saya kasih disclaimer karena memang high risk ya. Dia mengalami penurunan di 2 hari terakhir ini, tapi jika kita lihat pergerakannya masih dalam pergerakan uptrend ya, masih dalam pergerakan naik di sini, masih membuat harga high, harga low. Jadi ada potensi dia akan bergerak naik kembali minimal ke target kita nantinya di 123 sampai 130.
Dan di sini juga boleh kita lihat kalau pergerakannya sebenarnya pergerakan koreksi ya jika kita katakan. Dan di sini pergerakan koreksi setelah dia bergerak naik. Pergerakan turunnya ini 2 hari terakhir ini yang merah adalah pergerakan koreksi. Jadi di sini dia sedang koreksi lalu supaya bisa bergerak naik ke targetnya. Atau istilah kata dia sedang isi bensinnya. Jadi ada potensi dia akan bergerak naik kembali nanti untuk naik lagi ke area target kita atau sampai ke high-nya di 145. Oke. Jika kita cek dari broker summary-nya di sini, ya jelas ya di sini 2 minggu terakhir masih ada akumulasi. Lalu 1 minggu terakhir masih ada akumulasi, di hari Jumat kemungkinan distribusi ya. Oke, terlihat di hari Jumat ada distribusi secara indikator ya, tapi secara volume di sini boleh kita lihat akumulasi CC masih sangat besar ya, 8,3 miliar, sedangkan buangan dari PD hanya di 6,5 miliar. Jadi sebenarnya dari volumenya di sini masih akumulasi, tapi di sini ada indikator menandakan ada small distribusi ya. Jadi kita pakai saja yang volumenya di sini ya. Jadi secara volumenya masih akumulasi pada saham Dewa. Dan juga boleh kita lihat indikatornya menunjukkan volume yang sedikit kecil ya dari volume sebelumnya. Boleh kita lihat pada saat dia bergerak turun 2 hari terakhir, volumenya menandakan volume yang kecil, yang menandakan memang bandar atau asingnya buangan cukup sedikit pada saat dia bergerak turun. Jadi masih ada potensi Dewa akan bergerak naik kembali. Oke. Nah, di sini berarti boleh kita buatkan trading plan-nya ya. Karena secara teknikal dia hanya koreksi saja, turun untuk koreksi, lalu potensi rebound kembali ke target kita nantinya. Oke. Nah, di sini saya buatkan average di sini ya. Di angka 109. Ya, 109 ya. Average di 109 dengan target pertama di 123 dan stop loss di 96, kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit 12%, sedangkan potensi loss di 11%. Jika target kedua tercapai di 130, kita akan mendapatkan profit sampai 19% ya, atau hampir 20%. Jadi sangat menarik memang untuk Dewa, dan memang risknya juga cukup besar ya di 11%. Jadi teman-teman yang tidak mau menerima risk sebesar itu, sebesar 11%, maka jangan entry pada Dewa. Nah, tentunya jika teman-teman mau atau ingin mendapatkan profit sampai 12 dan juga 20%, maka harus bisa menerima potensi loss sebesar 11% ya pada saham Dewa ini. Jadi jangan hanya mau mengambil keuntungannya saja, tapi tidak mau menerima risikonya. Oke, di sini akan saya buatkan trading plan pada, saya ubah dulu ya, pada Dewa. Ini area buy-nya saya buatkan dari angka 107 ya. 107 sampai 116. Stop loss di stop loss mulu ya. TP1 di 123, TP2 di 130 dan stop loss di 96. Oke. Jadi jika sudah memasuki area pembelian, maka teman-teman boleh cicil di area tersebut dan hold jika selama bisa bertahan di atas area demand dan jika tidak mengelai stop loss kita. Tapi jika sudah hit stop loss, maka teman-teman harus cut loss pada saham Dewa ya, dan juga saham yang lainnya. Jika sudah hit stop loss, maka harus cut loss, tetapi jika belum, boleh di hold sampai ke area target kita. Oke. Jadi view saya pada Dewa masih ada potensi dia akan turun lagi lalu bergerak naik ke area target kita. Oke. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika ingin gabung ke premium, boleh nanti tanyakan ke admin, karena ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Sekian dari saya, terima kasih.